Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini ya kita akan membahas soal TPM ASPD yang IPA tahap kedua yang kodenya yang A. Kalau yang tadi udah lihat yang kode B, nanti yang kode A ini agak mirip ya. Jadi nanti bisa buat latihan kayak variasi soalnya kayak gitu. Oke, di soal nomor 1 ini masih membahas tentang pengukuran tabung ya. Yang ditanya itu volume tabungnya. Ingat bahwasanya rumus volume untuk semua bidang 3 dimensi ya, itu pakai rumus umumnya luas alas dikalikan tinggi. Kalau pada gambar tabung ini maka luas alasnya berbentuk lingkaran ya, dikalikan tingginya. Nah, untuk menentukan luas alasnya dan juga tingginya, kita pakai pengukuran yang memakai mistar atau penggaris ini ya. Oke, yang pertama kita hitung dulu nilai luas lingkarannya. Rumus luas lingkaran itu pakai rumus pi r kuadrat ya. Nah, R itu setengah dari diameternya ini. Kalau dilihat diameternya ya, diukur pakai mistar, itu panjangnya 7 cm. Kalau dibagi 2 menjadi 3,5 ya, 3,5 masih dalam bentuk cm. Nah, kita gunakan angka 3,5 ini untuk mencari luasnya dan dihitung, ketemu luasnya itu 38,5 cm kubik. Setelah tahu luas lingkarannya, kita bisa menghitung volume tabungnya dengan mengalihkan luas lingkaran tersebut dengan tingginya ya. Nah, tinggi tabungnya itu dilihat dari hasil pengukuran memakai penggaris atau mistarnya itu. Kalau dilihat di gambarnya itu ketinggiannya itu 8 cm. Nah, kalau kita cari volumenya itu 308. Nah, ini masih dalam bentuk cm pangkat 3. Kalau diubah ke meter, maka kalau kita lihat ini ya, tangganya ya, ini sentimeter, ini desimeter, ini baru meter. Kalau dari senti ke meter itu kan naik 2 langkah. Kalau naik 2 langkah berarti ketika dia kubik, dua langkahnya ya, dikalikan kubiknya kan pangkat 3 ya, dikalikan 3. Berarti nanti ada 0,6 ya, 0,6 biji. Kalau dari bawah naik ke atas berarti dibagi angka yang ada nolnya 6, berarti dibagi 1 juta. Hasilnya ini dibulatkan ya, bukan dibulatkan, dibuat seperti itu. 10 pangkat min 4, 3,08 kali 10 pangkat min 4. Ini kalau cara konvensional. Nah, kita bisa pakai cara cepat kalau ABC-nya itu nilainya sama semua. Kalau dilihat di situ angkanya sama ya, 3, 0 dan 8, kombinasinya seperti itu. Tinggal kita analisa sedikit. Karena pengukurannya dari senti, otomatis kalau volume mesti cm pangkat kubik ya. Nah, kalau yang ditanya itu dalam satuan SI, maka diubah ke meter pangkat kubik. Kayak gitu. Intinya di sini ya. Oke, lanjut di soal nomor 2. Ini ada air yang memiliki titik beku 0 derajat. Berarti air pada suhu 0 derajat ke bawah dia akan berbentuk beku. Maksudnya beku itu dia berupa padatan ya. Kita tulis pada. Nah, ada data lagi, titik didih air 100 derajat. Berarti kalau air pada suhu 100 derajat ke atas, dia akan mendidih dan berubah menjadi uap atau gas ya. Nah, di soal ini ditanyakan kalau airnya itu bersuhu minus 5 derajat Celcius, maka ciri-cirinya seperti apa? Kalau kita lihat dia itu suhunya minus 5 derajat Celcius, otomatis dia masuknya yang padat ya. Sekarang kita lihat di antara ABCD-nya ini ya, yang sesuai dengan ciri-ciri sifat yang padat itu yang mana? Oke, kalau kita lihat jawabannya yang tepat adalah yang A ya.
Gaya tarik partikel sangat kuat sehingga bentuk dan volumenya tetap. Itu ciri dari benda yang berwujud padat. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini kalian diminta untuk menganalisis di antara data pengamatan 1 sampai 5 ini mana yang termasuk perubahan kimia. Ingat ya, kalau kimia itu ada perubahan zat atau ada reaksi, ciri umumnya kayak gitu. Terus dia tidak bisa reversible. Oke, kita lihat masing-masing ya. Nomor 1, air menguap saat dipanaskan. Ini hanya perubahan wujud, berarti dia bentuknya fisika. Yang nomor 2, logam membara ketika dipanaskan. Ini juga cuman beda temperaturnya aja kan ya, tidak ada perubahan wujudnya. Nah, ini berarti masuknya yang fisika. Yang nomor 3, gula dipanaskan menjadi karamel. Gula rasanya manis, ketika dipanaskan menjadi karamel, dia berubah. Agak rasa-rasanya beda ya, karena ada perubahan rasa, dia termasuk yang kimia. Asam dan basa bereaksi membentuk garam. Oke, itu ada kata reaksi, berarti jelas bahwa dia reaksinya bukan reaksi tapi perubahannya kimia ya. Yang nomor 5, besi dibiarkan di tempat terbuka mengalami korosi. Nah, ini juga ada reaksi yang terjadi. Nah, berarti itu termasuk perubahan yang kimia. Jadi kalau yang ditanya yang perubahan kimia, maka nomor 3, 4, dan 5. Jawabannya yang D ya. Oke. Langsung kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ini ada 2 buah benda ya. Ada tembaga dan juga ada air. Nih, ada tembaga dan ada air. Yang suhunya berbeda. Suhu tembaga di 61 derajat, suhu airnya 35 derajat Celcius. Nah, ini kemudian dicampurkan. Setelah dicampurkan ada suhu airnya 40 derajat Celcius ya. Kita tahu massa jenis tembaga dan juga kalor jenis tembaga dan kalor jenis air serta massa airnya. Oke, kita ini ya, tulis dulu apa saja yang diketahui. Oke. Kalau suhunya yang lebih tinggi, dia berarti nanti mengalami penurunan suhu. Kalau suhunya yang rendah, yang air 35, berarti nanti dia naik kan, jadi 40, berarti dia mendapatkan kalor. Ingat, kalau ada 2 benda yang dicampur, maka kita pakai azas Black ya. Ki dilepas sama dengan Ki diterima. Karena ini kita pakainya tembaga sama air, ini kebalik ya, yang dilepas sama diterimanya. Kita bandingkan Q-nya tembaga sama Q-nya air ya. Rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan semua angka-angkanya ya. Yang ditanyakan itu M-nya tembaga. Tinggal kita masukkan. Jadi yang kode A ini soal nomor 4 lebih mudah karena kita massa airnya diketahui ya. Kalau dihitung nanti ketemunya 0,5 kg, kita ubah dulu menjadi gram dengan cara dikalikan 1000 ya, menjadi 500 gram. Jawabannya yang B. Oke. Lanjut di soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini mirip dengan soal yang kode B juga. Jadi kita harus menganalisa tabelnya ini sebentar. Oke. Menganalisa tabelnya ini ya. Datanya ini data hasil pengujian. Kemudian setelah kita buat kesimpulan dari data tabel itu, kita cocokkan dengan hasil analisa yang ada. Apakah hasil analisanya itu sesuai dengan fakta yang diujikan, fakta di tabel ataupun belum. Kita lihat satu-satu ya. Yang nomor 1, air sumur pH-nya 7. Kalau pH-nya 7 berarti dia netral atau garam, boleh ya. Dilihat ini ya. Kalau pH-nya 7 dia itu netral, pH kurang dari 7 asam, dan pH lebih dari 7 dia basa. Ini harus hafal di luar kepala. Oke, selanjutnya yang nomor 2, air selokan. Nah, ini pH-nya 9, berarti dia basa ya, lebih dari 7. Basa. Yang nomor 3, air PDAM. Air PDAM dia netral karena pH-nya 7. 4, air hujan. Air hujan karena pH-nya 6 jadi dia asam ya. Yang nomor 5, air sungai pH-nya 8 berarti dia basa. Oke. Dari fakta ini kemudian kita analisis
hasil analisanya ini ya sesuai dengan kesimpulan tabel yang sudah kita buat itu. Yang nomor 1, air hujan bersifat basa. Air hujan bersifat basa, salah ya, karena di sini air hujan bersifat asam, salah. Yang nomor 2, air selokan cenderung bersifat basa. Kita lihat air selokan basa. Oke, ini faktanya benar. Yang nomor 3, air sungai cenderung basa. Oke, ini juga sama sesuai dengan fakta dari tabel. Yang nomor 4, air PDAM bersifat basa, salah ya, karena air PDAM-nya netral. Yang nomor 5, air sumur cenderung netral. Oke, ini juga betul karena air sumur tadi dia netral. Jadi yang betul hasil analisisnya yang sesuai itu nomor 2, 3, dan 5 ya. Jawabannya yang C. Yang C. Ini nih. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 6 dan sampai 10 di video selanjutnya ya, supaya videonya nggak kelamaan. Terima kasih karena sudah menyimak sampai soal nomor 5. Sampai jumpa di soal nomor 6 dan sampai 10 ya. Terima kasih, semangat belajar.